telah sampai pada ucapan beliau di halaman 109, wa anil Walid ibn Dinar anil Hasan annahu su'ila anil jar. Dari Walid ibn Dinar dari Al Hasan bahwasannya dia ditanya tentang tetangga. Faqala arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarihi. Tetangga itu adalah 40 rumah yang ada di depan Anda, 40 rumah yang ada di depan seseorang, 40 rumah yang ada di belakang dia, 40 rumah yang ada di samping kanan dia, 40 rumah yang ada di kiri dia. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Rawahul Bukhari fil Adabi al Mufrad. Nah, ini perkataan siapa ya? Anil Hasan annahu su'ila anil jar. Ini jadi bukan ucapan Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Dan ini memang salah satu pendapat tentang batasan tetangga. Di antara pendapat ini bukan satu-satunya pendapat dalam masalah batas pertetanggaan. Nah, ini adalah salah satu saja. Namun walaupun demikian ini bisa dijadikan sebagai acuan atau acuan kurang lebih ya. Acuan tepat atau acuan kurang lebih. Ya, bisa jadi seperti itu, tetangga itu 40 kanan, kiri, depan, belakang, bisa jadi sekitar itu. Nah, sebagian lagi ada yang mengatakan ya uruf, enggak ada batasan 40 secara pasti, tapi uruf ya. Nah, ya kalau kita bawa kepada uruf atau adat kebiasaan setempat, insya Allah apa yang dinamakan di kita dengan istilah rukun tetangga, RT, itu adalah tetangga. Nah, berarti itu menunjukkan uruf kita. Yang satu RT, namanya saja RT, rukun tetangga. Maka insya Allah itu adalah tetangga kita yang se-RT dengan kita. Itu kurang lebih seperti itu ayol ikhwah. Itu juga enggak mesti seperti itu terus, enggak mesti pasti seperti itu. Kita katakan kurang lebih. Sebagaimana arba'ina daron ini juga bukan sesuatu yang pasti. Ini adalah salah satu pendapat saja. Sebagaimana tadi RT juga kita tidak katakan pasti, karena kalau dikatakan satu RT dengan kita, rukun tetangga dengan kita, bisa jadi ada orang yang sangat dekat ya, bersebelahan tapi beda RT, bersebelahan rumah tapi beda RT. Mungkin kita di perbatasan RT, jadi kita ikut RT 2, tetangga kita sebelah itu sudah RT 1. Apa itu tidak tetangga? Nah, ya masuk tetangga juga. Jadi insya Allah mereka yang dekat di sekitar kita, nah itu adalah masuk dalam pertetanggaan kita. Wabil khusus mereka yang sangat dekat, lebih berhak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kemarin, bahwasanya apa? yakni Rasulullah ketika ditanya tentang tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan sesuatu pemberian, tatkala pemberian itu minim, dibagi ke semua tetangga nggak bisa, hanya ke salah satu saja, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ila aqrabihima minki baban, yaitu yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu ya, yang paling dekat pintunya dengan pintu. Yang jelas satu di samping kita, satu di kanan kita, satu di kiri kita, satu di belakang kita, satu di depan kita, itu adalah tetangga. Nah, demikian juga zaman modern ini, bukan hanya kanan kiri, depan belakang, bahkan ada juga atas bawah. Nah, satu rumah di atas kita, satu rumah di bawah kita ya. Di apartemen, rumah susun, itu semuanya adalah
tetangga kita. Baik, berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala, ai arba'ina daron minal jihad al arba' minal amam wal khalaf wal yamin wal yasar. Nah, 40 rumah dari berbagai penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wa idza kana haula'i kulluhum fi idadil jirani farubbama la yastati'u an yasila naf'uhu ila kulli haula. Kalau memang semuanya itu berada dalam ruang lingkup pertetanggaan, maka bisa jadi seseorang itu tidak bisa mengantarkan sebuah kebaikan, menyampaikan sebuah kebaikan kepada semuanya. Wong jajannya cuma 10 ya. Baru 40 ke kanan saja sudah tidak bisa nyampe. Nah, lidza fa innahu yabda bil adna fal adna. Oleh karena itu seseorang hendaknya memulai dari yang terdekat. Ya, jadi jika memang seseorang tidak bisa menyampaikan kebaikan, entah itu hadiah, entah itu apalah pemberian ya, kepada tetangganya, karena banyak ruang lingkup pertetanggaan itu banyak, maka hendaknya dia mengutamakan al-adna fal adna, yang paling terdekat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah yaqul ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Betapa banyak tetangga yang menahan, yang terikat dengan tetangganya. Betapa banyak tetangga yang terikat dengan tetangganya pada hari kiamat nanti. Ya, mungkin bahasa terjemahan bebasnya, betapa banyak tetangga yang digandoli sama tetangganya sendiri. Ya. Terus dia berkata, ya Rob, ya Allah, ya Robbi, ini tetanggaku telah menutup pintunya dariku. Dia menahan diri untuk memberikan kebaikannya kepadaku. Nah, ini tetangga yang seperti ini ayolah ikhwah akan mengadu di hadapan Allah. Rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Ya, rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Jadi maksudnya ayolah ikhwah, tetangga yang tidak menunaikan hak-hak pertetanggaan sangat mungkin sekali nanti pada hari kiamat dia dituntut oleh tetangganya. Tetangganya itu mengadu kepada Allah, ya Allah, ini loh dulu di dunia tetanggaku. Nah, tapi saya butuh, pintunya tertutup. Nah, tidak terbuka untukku. Ya. Dia tidak menyampaikan kebaikannya, tidak memberikan bantuan-bantuannya, pertolongan-pertolongannya kepadaku. Ya, mengadu, protes, ya, menuntut. Tetangga ini akan menuntut tetangganya. Wal murad bi ghalqil bab dunahu, yang dimaksud dengan menutup pintu itu maksudnya fi hali ihtiyajihi ilaihi wa wujudi fadlin minaz zadi indahu fayamna'u jarahu. Jadi ketika tetangganya butuh sesuatu dan dia punya, punya sesuatu yang dia berikan untuk membantu tetangganya ini, tapi dia tidak memberikan. Nah, ini yang dimaksud ya ighlaqul bab, bukan makna yang sesungguhnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dari makna yang sesungguhnya. Apa namanya ini? Kinayah ya. Kinayah itu menyebut suatu kalimat, maksudnya adalah kalimat lain, maknanya adalah bukan kalimat itu secara zatnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mencakup makna itu. Jadi seperti ini misalnya, menutup pintu dari tetangganya. Maksudnya apa? Bukan menutup pintu. Nah, bisa jadi orang menutup pintu tapi nggak masuk. Ya, tetangganya habis pulang dari rumah, dia mampir
ngobrol, sudah dijamu ini, dijamu itu, kenyang, pulang. Habis pulang pintunya ditutup. Nah, ya nggak masuk ya kawan, menutup pintu yakni tidak maksud yang sesungguhnya, tapi maksudnya adalah menghalangi pemberian, menahan diri dari memberi sesuatu kepada tetangganya di saat tetangganya butuh dan dia punya, di saat tetangganya butuh dan dia punya sesuatu yang dibutuhkan oleh tetangganya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ighlaqul bab. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya benar-benar terjadi ighlaqul bab. Jadi ada tetangga yang datang mengetuk pintu terus nggak dibukain. Bisa jadi seperti itu beneran. Tapi maksud utama bukan itu. Ya, maksud utamanya adalah menghalangi tetangganya yang butuh. Nah, sementara dia punya sesuatu yang dibutuhkan oleh tetangganya itu. Fayughliqu babahu dunahu fayashtakihi ilallah, yakni dia menutup pintunya dalam artian tidak memberi bantuan kepada tetangganya itu, sehingga tetangganya itu mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala liman'ihi ma'rufahu, karena telah menghalangi karena telah menahan dirinya dari memberikan kebaikan padanya, ma'ahtiyajihi ilaihi wastighna'i jarihi anhu, padahal dia sangat butuh, tetangganya itu benar-benar sangatlah butuh kepadanya dan dia memiliki kecukupan, ya, bisa membantu, punya sesuatu yang bisa diberikan. Nah, ini adalah motivasi untuk kita semuanya ayyuhal ikhwah untuk memberikan bantuan, nah, khususnya kepada orang yang dekat dengan kita, yaitu tetangga. Nah, apalagi bantuan-bantuan yang dibutuhkan, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh tetangga kita itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ringan, yang sifatnya kecil tapi bermanfaat. Ini jangan sampai seseorang itu pelit, bakhil, tidak mau memberikan. Nah, ini bisa masuk ke dalam ancaman yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yamna'unal ma'un fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, binasa, ya, celaka bagi orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya, yang riak dalam sholatnya dan menahan diri, maksudnya tidak mau membantu, yakni dengan perkara-perkara yang ma'un, perkara-perkara yang berguna, bermanfaat tapi remeh. Seperti apa misalnya? Tetangga minta garamnya pas habis, belum sempat beli. Nah, mosok tonggone njaluk uyah garam, dia tidak kasih. Nah, ojo engko garamku kalong. Nah, nanti garam saya berkurang nanti. Nah, larang nih. Nah, garam ini mahal. Masa seperti itu ya? Apalagi ya kan, tetangga pinjam tikar, pinjam karpet, mau ada acara misalnya pinjam karpet, ojo, karpetnya larang. Nah, ini ngelondri saja ini mahal, baru laundrynya saja mahal, nanti kamu pakai kotor lagi. Nah, ini contoh-contoh yamna'unal ma'un, ya, mencegah diri dari memberi sesuatu yang sifatnya remeh, meminjam. Nah, memberi yang remeh atau memberikan pinjaman yang tidak berkurang, ya ikhwan. Kalau karpet antum dipinjam, sapu antum dipinjam, ya, apa itu akan mengurangi? Ya, apakah karpet itu akan berkurang? Apakah sapu itu akan berkurang? Nah, taib. Jadi ini semuanya tergolong dalam al-ma'un. Wa an Abdullah ibn al-Musawir qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yukhbiru Ibnu Zubair. Dari Abdullah ibn al-Musawir, dia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada Ibnu Zubair seraya berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal mu'min, yang saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min
alladzi yashba'u wa jaruhu ja'i, bukanlah seorang mukmin, yaitu orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Bukanlah seorang mukmin, yaitu seseorang yang dia kenyang sementara tetangganya lapar. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Nah, fala yajuzu lil jari an yanama syab'an wa indahu fadlu zadin thumma yatruku jarahu yanamu ja'ian. Tidak semestinya, tidak boleh seseorang ya tidur dalam keadaan kenyang dan dia punya kelebihan makanan, sementara tetangganya dalam keadaan lapar, tidur dalam keadaan menahan lapar. Dia enak, nyenyak, tidur dalam keadaan kenyang, bahkan makanannya masih sisa banyak. Tetangganya lapar, dibiarkan. Wa huwa ya'lamu bihi. Yatadawwaru jau'an wa la yubali bihi. Sementara dia tahu tetangganya itu merintih kelaparan, terus dia tidak peduli. Berarti tidak masuk dalam bab ini orang yang tidak tahu. Ya kalau tidak tahu bagaimana lagi? Nah, kalau tidak tahu bagaimana lagi? Antum punya makanan, nah tetangga antum belum makan, tapi antum juga tidak tahu. Nah, namun ayolah ikhwah, ada baiknya seseorang itu peka. Nah, seseorang itu peka, ini bagus. Ya, ini walaupun dia tidak tahu, tidak berdosa. Namanya juga orang tidak tahu. Tapi orang itu kalau memekakan diri, nah, apa namanya, peka terhadap lingkungannya, ya kira-kira. Nah, dia melihat kondisi tetangganya, kemudian melihat kondisi secara umum, secara garis besar dia adalah orang yang kurang. Nah, secara garis besar dia adalah kurang, walaupun secara detail dia tidak tahu, tapi dari zahirnya kurang. Ini ada baiknya seseorang itu tanggap. Nah, kan kelihatan, orang itu kelihatan ya, walaupun dia tidak menyampaikan kepada kita bahwasanya dia nggak punya makanan, dia tidak menyampaikan kepada kita bahwasanya dia lapar, tapi kan seseorang itu ada tanda-tanda, ya, ada tanda-tanda. Misalnya apa? Ya pekerjaannya misalnya. Dilihat dari pekerjaannya itu bisa dibaca. Kira-kira orang yang kerja seperti ini pemasukannya berapa? Nah, keluarganya, jumlah anggota keluarganya berapa? Kira-kira masalah makan mudah atau susah? Itu kan bisa dibaca. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut masalah ini. Ta'rifuhum bisimahum. Ini kamu melihat mereka dari tanda-tanda mereka, dari wajah mereka. Ya, gimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang yang fakir. La yas'alunan nasa ilhafa. Walaupun fakir tapi dia menahan diri. Nah, tapi bagi orang yang bijak, yang teliti, yang cerdas, ta'rifuhum bisimahum, kamu mengerti. Nah, kamu mengerti mereka walaupun tidak kasih tahu kondisi dia, tapi kamu peka terhadapnya. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Kamu mengenal bahwasannya dia adalah orang yang butuh, padahal dia enggak, tapi kamu bisa mengenali dari tanda-tanda yang ada pada dirinya. Nah, ini pujian bagi mereka yang peka. Wan nafyu huna li kamalil imanil wajib fala yunfi al imana illa li tarki wajibin. Penafian iman di sini maksudnya adalah kesempurnaan iman. Dan ini banyak di dalam hadis-hadis yang lain. Sering Rasulullah SAW menyebut la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang. Nah, dan itu dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya maksud tidak beriman itu tidak sempurna iman. Nah, la yu'minu, yani la yu'minu imanan kamilan. Nah,
An-nafyu huna likamali al-imani al-wajib. Ini iman itu tidak sempurna. Iman itu tidak sempurna. Bukan berarti tidak iman sama sekali terus kafir. Nah, ini dia punya makanan nggak ngasih tetangga kafir. Nah, nggak begitu ayo ikhwah ya. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya imannya nggak sempurna begitu aja. Imannya tidak sempurna. Tapi ini juga bukan sepele ayo ikhwah, walaupun tidak sampai pada level apa iman yang wajib, tidak menafikan iman secara keseluruhan, tapi ini adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Fala yunfil imana illa litarkil wajib. Tidak ada sesuatu yang menafikan iman kecuali meninggalkan kewajiban. Nah, fafihi anna minal muharramati an yanamal mar'u wa indahu fadlu zadin wa yatruku jarahu yabitu ja'ian. Nah, dan di antara hadis ini juga menunjukkan bahwasannya di antara bentuk perkara yang diharamkan adalah seseorang itu tidur dalam keadaan dia kenyang dan dia punya kelebihan makanan sementara tetangganya lapar, dibiarkan saja. Amma idza lam yakun indahu minaz zadi illa ma yakfihi wa yushbi'u waladihi fala yalhaquhu ithmun. Adapun jika seseorang itu memang tidak punya kelebihan, ya dia punyanya ya makanan cukup untuk makan dia, istri dia, anak dia, sudah habis itu wis habis. Nah, tidak tersisa. Ya, cukup untuk keluarganya saja. Terus tetangganya lapar. Ya, dia tidak terkenai dosa apa-apa ya, karena memang dia sendiri juga tidak mampu ya, untuk membantunya tidak mampu. Yang berdosa, yang tercela di sini adalah ketika seseorang itu apa? Punya sesuatu untuk membantu tetangganya. Nah, dan tetangganya membutuhkan dan dia tahu tetangganya membutuhkan, kelaparan, dia punya sesuatu yang bisa dia berikan dan dia tahu tetangganya itu lapar. Dia tahu tetangganya itu lapar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang meremehkan kebaikan terhadap tetangga. Janganlah seorang wanita meremehkan bentuk perbuatan baik kepada tetangganya walaupun hanya sekedar memberikan makanan berupa firsani syah. Nah, firsanu syah itu adalah bagian yang oleh orang Arab dianggap remeh dari bagian tubuhnya kambing, yaitu kakinya, kaki kambing. Nah, yang istimewa itu ya daging, yang istimewa itu ya daging pahanya, daging badannya. Tapi kalau kaki itu adalah sesuatu yang remeh. Walaupun di tempat kita itu bukan remeh. Antum makan kaki kambing mahal ya. Makan kaki kambing mahal. Ya, memang adat kita dan adatnya orang Arab dalam masalah ini berbeda. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengatakan dalam masalah walimah, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah meskipun walau cuma ya. Biasanya kalimat walau cuma itu sedikit, tapi Rasulullah menyebut apa? Walau syah, meskipun cuma kambing. Nah, antum kadang bingung, loh cuma tapi kok kambing? La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsani syah. Jangan seorang meremehkan pemberian baik kepada tetangganya walaupun hanya sekedar pemberian kaki kambing. Loh kok kaki kambing? Kok hanya? Ya baiklah, kalau memang antum bingung, kita seandainya mau menerjemahkan bebas ya, bukan harfiah, bukan terjemahan kata, terjemahan secara global saja, maka mungkin bisa kita ganti ya Ikhwan ya, ini sesuatu yang remeh di tempat kita apa? Janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya
walaupun hanya memberi berupa berupa apa? Bonggolan. Ya udahlah, bonggolan. Antum tahunya bonggolan ya wis. Ya, pokoknya ini adalah suatu kalimat yang Rasulullah SAW gunakan untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya remeh, ya. Sesuatu yang sifatnya remeh. Yang dipakai di sini adalah firsanu syah. Ya, firsanu syatin. Dan ini bisa luas maknanya, yakni tergantung kondisi kita ya. Nah, bisa jadi lebih rendah daripada itu. Nah, kerupuk lah masalahnya. Atau apa misalnya ceker ayam, nah mungkin ceker ayam kalau di sini remeh ceker ayam. Kalau ceker kambing kaki kambing ya besar. Ya karena memang orang Arab itu zaman dulu apalagi itu hidupnya sangat erat dengan kambing. Kadang satu orang punya kambing 40, satu orang punya kambing 50 ya. Sekarang kan jarang, mulai menurun ya, orang beternak itu mulai menurun. Nah, jadi orang Arab zaman dulu pengen makan nggak ada lauk, nyembelih kambing gitu. Kok nggak ada lauk ya? Nah, apa ini? Ada kambing, sembelih aja. Nah, kalau kita kan ya nggak seperti itu. Nah, memang susah cari kambing. Nah, di pasar aja nggak ada. Nah, daging kambing. Baik. Ai la tastaqilla syai'an mimma tuqaddimuhu li jaratiha min ta'am. Yani jangan sampai dia menganggap sedikit sesuatu yang dia berikan kepada tetangganya dari makanan au hadiah au nawi dzalik atau yang lain-lain. Hatta law kana qalilan, meskipun dia memang benar-benar sedikit. Au yasiran. Nah, sesuatu yang ringan, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sedikit, walaupun nyatanya memang dia benar-benar sedikit, ayol ikhwah. Nah, jangan diremehkan. Firsanu syah huwa dhilfuha. Nah, yakni kakinya. Walau kana amron yasiron laisa lahu i'tibar inda katsiri minan nas, meskipun sesuatu yang sangat remeh, yakni mungkin tidaklah dianggap dalam kebiasaan manusia, umumnya manusia. Nah, terkadang ayol ikhwah kita itu tidak mengira ya, bagi kita itu kecil, remeh, tapi bagi orang lain itu terkadang istimewa. Nah, istimewa. Ada orang itu malah yang dia sukai dari ayam itu malah kepalanya dan cekernya. Dikasih daging nggak mau dia. Nah, tapi kalau dikasih ceker malah dia mau. Nah, habis ceker satu mangkok habis. Nah, tapi suruh makan daging bosen daging. Nah, ada yang seperti itu ya ikhwah. Ada yang mungkin lauk ayam nggak suka. Nah, lauk kerupuk nambah banyak. Nah, jadi ada kalanya seperti itu. Jadi jangan diremehkan. Kadang orang itu kaya, punya mobil mewah, punya rumah besar. Kita mau ngasih kerupuk itu kadang minder. Wah, dia orang kaya, mobilnya bagus, ya rumahnya besar. Masa saya kasih kerupuk? Ya nggak apa-apa. Barangkali malah dia suka kerupuk. Nah, dia merindukan karena dia orang kaya. Nah, jarang makan kerupuk, makannya apa? Daging terus. Nah, jarang-jarang makan kerupuk. Antum kasih kerupuk, sukanya bukan main. Sudah kangen dia. Nah, sudah lama nggak jadi orang miskin, lama nggak jadi, lama nggak makan kerupuk. Dikasih kerupuk senangnya bukan main ya, ikhwan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya ikhwah, terkadang sesuatu itu tidak dilihat dari zatnya. Walaupun zatnya adalah kerupuk, kadang orang itu tidak melihat kerupuknya itu. Dia melihat perhatian antum. Wah, saya dianggap sebagai tetangga. Nah, saya diorangkan. Nah, saya masih diingat sama tetangga saya. Nah, alhamdulillah dia masih ingat saya. Nah, jadi itu lebih besar di hati dia daripada kerupuk tadi. Perhatian antum itu lebih berkesan di hati dia daripada kerupuk antum. Kerupuk yang sebenarnya sederhana karena dari orang yang
sangat istimewa, jadinya istimewa ya. Walaupun kerupuk 5.000, serasa kayak makanan 500.000. Nah, karena dari orang spesial. Nah, jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam. Kita baca beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau tetangga kita kafir sekaligus saudara, maka apakah haknya itu hak jar atau apakah ia termasuk al-qarabah sehingga mendapatkan hak jar dan kerabat? Iya, hakul jar wa hakul qarabah ya, karena dia tetangga dan juga kerabat. Nah ya, berarti hak tetangga iya, hak kerabat juga iya. Wallahu a'lam. Apakah kita memiliki ayam, kemudian ayam itu buang kotoran di teras tetangga? Apakah ini merupakan gangguan pada tetangga? Ya, kalau orang sudah memperhatikan, mengupayakan ayamnya ini, menahan ayam ini semampu dia, nah terus kemudian terjadi hal ini, insya Allah ini sesuatu yang maklum ya, sesuatu yang dimaklumi. Namanya juga ayam. Dikasih tulisan juga nggak bisa baca. Ayam dilarang buang kotoran di sini, percuma ya. Jadi ada keringanan dalam masalah ini. Cuma artinya berusaha terlebih dahulu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak nyaman seperti ini. Nah setelah itu kalau masih jadi juga ya tentunya tidak banyak ya, karena dia sudah berusaha menahannya, sudah mengkondisikannya. Mungkin dia buat pekarangan yang luas, atau mungkin dia melepaskannya untuk kurun waktu yang tidak terlalu lama. Pokoknya dia sudah berusaha lah untuk meminimalisir. Nah terus kemudian terjadi juga, dan insya Allah tidak banyak karena sudah diminimalisir. Mudah-mudahan ini tidak mengapa ya Pak. Nah, yang penting nanti kalau ayamnya sudah waktunya untuk dimakan, tetangganya dikasih. Nah, ini adalah ayam yang biasa buang kotoran di rumah Anda Pak. Apakah dengan kita tidak memboikot produk Israel berarti kita membunuh saudara kita sendiri? Kita katakan ayol ikhwah, memboikot produk Israel itu yang hendaknya dilakukan oleh kaum muslimin, dan kita menyerukan supaya kaum muslimin melakukan ini. Nah, dan itu insya Allah sangatlah mudah ya kan. Ini produk-produk selain Israel yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari banyak. Nah, seandainya antum sudah terbiasa dengan suatu produk pasta gigi A, nah, dan itu adalah miliknya Israel misalnya, antum mengganti dengan produk lain banyak sekali, sangat mudah sekali. Nah, maka itu kita serukan ya, kita serukan seperti itu ayol ikhwah. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, membantu meringankan beban mereka. Jadi lakukan itu, karena kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa ya. Kita tidak bisa berbuat banyak, kita tidak bisa pergi ke sana. Nah, kita juga tidak bisa memberikan harta banyak kepada mereka. Kalaupun bisa memberikan harta, juga untuk menyampaikan harta itu ke tempat mereka juga nggak mudah. Ya, memboikot ini adalah salah satu yang mujarab, ya, salah satu yang ampuh untuk melemahkan perekonomian Israel. Maka itu hendaknya dilakukan. Tapi kalau ada orang yang tidak melakukan ini,
Maka untuk mengatakan bahwasannya dia membunuh saudara-saudaranya sendiri di Palestina ini ya terlalu ekstrim ya. Kenapa? Karena kita memaklumi memaklumi bahwasannya mereka kadang punya cara pandang yang lain. Walaupun ya kurang sependapat, kita kurang sependapat dengan cara pandang itu. Yaitu misalnya apa? Mereka juga ngasih untung sesama muslim, memberi keuntungan. Kan produk itu tidak semuanya ke Israel, kan ke Indonesia juga ya, ke Indonesia juga, karena yang memiliki produk-produk itu pabrik-pabriknya di Indonesia, karyawan-karyawannya di Indonesia, ya orang muslim Indonesia. Nah, orang muslim Indonesia. Nah, kemudian andai saja sebagian keuntungan itu masuk ke Israel atau Amerika, kan nggak semuanya untuk beli senjata. Nah, jadi tidak langsung ayo ikhwah. Walaupun ada keuntungan untuk mereka, tapi tidak bisa dikatakan langsung membunuh. Ini terlalu ekstrim kalau kita katakan semacam itu. Ya, kita serukan saja kepada saudara-saudara kita, yakni sebaiknya mengganti produk-produk yang biasa dia beli dari produk-produk Israel, diganti dengan produk yang lain. Nah, wallahu a'lam. Jikalau kita melaksanakan atau mengadakan acara, apakah harus mengundang tetangga yang non muslim? Kalau harus ya enggak, kita tidak mengharuskan. Tapi ini tentu sesuatu yang sangat baik ya, apalagi acara-acara yang sifatnya umum, bukan acara-acara keagamaan, acara-acara misalnya apa ya, pernikahan misalnya. Nah, ini acara-acara yang sifatnya umum dan nggak ada masalah mengundang mereka. Dan kalau tidak mengundang bisa jadi malah masalah. Nah, apalagi dekat kok nggak diundang, yang jauh diundang, kan aneh. Nah, maka ya hendaknya diundang. Ini adalah salah satu bentuk hakul jiron juga. Apakah ancaman celaka untuk dua orang yang diam-diaman, kemudian salah seorang dari keduanya meninggal dunia, kemudian salah satunya menyesal, tetapkah ancaman tersebut? Wallahu a'lam. Ini masalah di akhirat nih. Dia sudah meninggal dunia, apakah ancamannya ada yang nggak tahu. Nah, ya mudah-mudahan orang yang menyesali dan beristighfar, dan dia belum sempat untuk menyelesaikan urusannya dengan manusia, hak-hak yang ada pada orang lain belum sempat dituntaskan, tapi dia sudah mengakui kesalahan, sudah bertaubat kepada Allah, sudah beristighfar. Ini kita berharap urusannya di akhirat dimudahkan ya. Walaupun sebenarnya ayol ikhwah, prosedurnya itu orang kalau berdosa kepada manusia itu tobatnya dua jalur, yaitu minta ampun kepada Allah, istighfar, dan minta kehalalan kepada orang-orang terkait. Tapi tetap para ulama menerangkan kepada kita bahwasannya diharapkan orang yang sudah bertaubat, istighfar, tapi belum sempat atau mungkin terhalang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hak-hak Bani Adam. Nah, mudah-mudahan dia diringankan. Allah Subhanahu wa taala bisa saja nanti memberikan kepada dia, kepada orang yang dizalimi ini, sesuatu pemberian yang membuat dia ridha dan akhirnya memaafkan. Apakah hukumnya akhwat yang bercadar berdakwah di sosmed dan tetap menjaga batasan-batasan syariat apabila bersama suaminya? Apakah termasuk dayyus? Karena kakak anak seperti ini, apabila dinasihati malah berhujah dengan banyaknya ustazah di luar. Ayol ikhwah, untuk para akhwat yang terjun di medan dakwah, maka kita menasihatkan kepada mereka-mereka supaya dakwah itu di kalangan para akhwat sesama wanita. Nah, adapun sosmed ini sangat mudah bagi siapapun untuk mengaksesnya. Bisa jadi
laki-laki, bisa jadi perempuan juga. Kalau sudah masuk sosmed itu ayolah ikhwah, sudah susah untuk dikendalikan, susah untuk dikontrol. Beda dengan dakwah kajian khusus ibu-ibu, ya tidak diliput, itu insya Allah lebih aman dan lebih dekat kepada kebenaran. Allahu a'lam. Ada pertanyaan tentang masalah memberikan daging kurban. Bolehkah memberikan daging kurban ketika Idul Adha kepada tetangga yang non muslim? Boleh ya ikhwan, boleh. Karena dia tidak seperti zakat. Dia bukanlah sedekah wajibah, zakat wajib. Zakat wajib sudah ada ketentuannya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Adapun ini adalah sedekah yang sunnah, maka untuk penyalurannya longgar. Nah, boleh kepada muslim, boleh juga kepada non muslim. Dan ini adalah peluang bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka sekaligus menunaikan hak pertetanggaan. Baik, sampai di sini dulu ayolah ikhwah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.